Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas ya bab 2 dari bagian ketiga tentang sifat ya, sifat as-sifatu. Ya, as-sifatu. Nanti ada as-sifatu, ada al-mausufu. Ya, as-sifatu wal mausufu. Sifat dan al-mausuf. Sifat ya sudah menjadi bahasa Indonesia, sifat ya. Sedangkan al-mausuf artinya yang disifati. Ya kan? Ketika kita menyebutkan sifat tentu ada yang disifati. Ya. Dan sifat yang dimaksud di sini bukan kata sifat ya, tapi sifat kedudukan kata ya. Sifat kedudukan kata sama seperti sebelumnya, ma'tuf atau misalnya mubtada, khobar. Jadi kita sekarang belajar kedudukan kata atau kedudukan isim yang namanya as-sifatu, sifat. Dan nanti ketika kita sebutkan sifat, maka pasti ada yang namanya al-mausuf yang disifati. Ya, contoh misalnya dalam kalimat Ja'a ya telah datang ar-rajulu, laki-laki itu, as-salihu yang salih. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya, setelah ja'a ini adalah kalau ada isim berharokat akhir dhammah maka dia berposisi sebagai fa'il. Sedangkan di sini as-salihu apa kedudukannya? Di sini dia kedudukannya namanya sifat untuk fa'il. Sifat untuk fa'il, dan fa'il di sini ya dia menjadi mausuf dari sifat ini. Ya, menjadi mausuf yang disifati. Ya, tapi ketika kita nanti menyebutkan kedudukan isim tidak perlu kita sebutkan mausuf. Ya, sama seperti yang sebelumnya ada ma'tuf alaih, ada ma'tuf alaih. Ya, ketika kita menjelaskan kedudukan isim kita cukup sebutkan ma'tufnya aja. Ma'tuf alaih itu nggak perlu disebutkan karena dia bukan kedudukan inti. Sama seperti ini ya, ketika kita menjelaskan sifat, nanti mausufnya nggak perlu disebutkan. Cuman kita perlu ketahui bahwasanya yang jadi mausuf itu adalah ini, fa'il. Ya, contoh lain lagi misalnya, ra'aitu imra'atan jamilatan. Aku telah melihat seorang wanita yang cantik. Ya, setelah ra'aitu, ada isim berharokat akhir fathah atau fathatain berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jamilatan sifat untuk maf'ul bih. Dan imro'atan di sini adalah mausuf dari jamilatan. Ya, tapi nggak perlu disebutkan. Cukup dikatakan di sini dia maf'ul bih karena kedudukan intinya adalah maf'ul bih. Kemudian salam tu ala, ya aku telah memberi salam kepada Zaidin, si Zaid as-salihi yang salih. Ya, setelah ala ya isim berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar. As-salihi ini sifat untuk masbuk biharfil jar. Nah, ini contoh ya kalimat yang ada kata berposisi sebagai sifat. Nah, berkaitan dengan pembahasan sifat ini ya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, sifat dan isim yang disifati itu ya harokat akhirnya sama. Ya, harokat akhirnya sama. Ini kaidah untuk pemula ya. Kaidah untuk pemula. Jadi nanti ya antum bikin kalimat misalnya yang ada sifat, ada mausufnya, nanti harokat akhirnya itu sama. Kemudian sifat dan yang disifati, ya sifat dan mausuf itu jenisnya juga harus sama ya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Ya, jadi keliru kalau antum nanti misalnya bikin kalimat ja'ar rajulu as-salihatu. Salah karena beda jenis. Atau ra'aitu imra'atan shalihan juga salah karena beda jenis. Jadi jenisnya harus sama. Ya. Kemudian kejelasannya juga harus sama seperti ini kan, ma'rifah ma'rifah, nakirah nakirah, ma'rifah ma'rifah ya kan. Zaid kan nama ma'rifah, as-salihi sifatnya juga harus ma'rifah, dikasih alif lam di sini. Dan ini kaidah penting yang harus dipahami. Kemudian ya untuk menentukan harokat akhir sifat ya maka harus ditentukan dulu harokat akhir mausuf. Ya, yang disifati ini harokat akhirnya apa? Seperti ini kan fa'il dhammah, maf'ul bih fathah, masuk bi harfil jar kasrah.
Ya, baru setelah itu kita bisa menentukan ya harokat akhir sifat. Karena harokat akhir sifat mengikuti harokat akhir mausuf. Ya. Dan ya perlu kita ketahui sekali lagi ya bahwasanya mausuf ini bukan kedudukan inti. Sama seperti ma'tuf alaih bukan juga kedudukan inti. Yang kedudukan inti itu adalah seperti mubtada, khabar, fa'il, ya masbuk biharfil jar dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari. Ya demikian ya. Dan di sini di buku ya ada contoh cara menentukan kedudukan isim. Antum bisa baca langsung di bukunya ya supaya video ini nggak panjang karena sudah sangat jelas ya. Di sini sudah saya sebutkan ya contoh rangkaian kalimat beserta cara menentukan kedudukan isimnya. Silakan antum baca sendiri di bukunya. Dan jika masih ada yang belum jelas, silakan antum ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.